Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami mahasiswi dari Politeknik Negeri Jember jurusan Produksi Pertanian, program studi Teknik Produksi Benih akan menjelaskan rencana kolaborasi jurusan Produksi Pertanian dengan 7 jurusan lain yang ada di Politeknik Negeri Jember. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Afiati Trisnandisi dengan NIM A41210427. Perkenalan dilanjutkan dengan rekan yang lain. Dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini dengan NIM A41211021. Perkenalkan, nama saya Dini Dijayani, NIM A41210554. Perkenalkan, nama saya Syifa Aura Maulidia dengan NIM A41210630. The Said Polytechnic of Jember has national reputation for its exceptional teaching, impactful research, national outlook, and outstanding student experience. Said Polytechnic of Jember is the only state agricultural polytechnic in Java that focuses on vocational education at Diploma 3 and Diploma 4 levels. However, Said Polytechnic of Jember also opened a major outside of agriculture, namely Information Technology, Communication and Tourism Language, and Health Department. Generasi milenial saat ini sangat berperan penting bagi kemajuan berbagai sektor yang ada di negeri ini, salah satunya di sektor pertanian. Upaya mewujudkan pertanian modern yang efektif terus dilakukan oleh para pengembang. Salah satunya merombak sistem pertanian lama menjadi modern. Perombakan dimulai dari tahap persiapan lahan hingga pemasaran. Modernisasi pertanian ini merupakan salah satu jawaban dan usaha agar produksi dan produktivitas pertanian kita bisa meningkat. Untuk itu, program mekanisasi pertanian harus dihadirkan. Di Politeknik Negeri Jember terdapat 8 jurusan. Salah satunya jurusan produksi pertanian. Untuk mewujudkan pertanian yang modern, diperlukan kerjasama antara jurusan produksi pertanian dengan 7 jurusan lain yang ada di Politeknik Negeri Jember. Pentingnya tanaman bagi umat manusia tidak pernah berakhir. Manusia bergantung pada tanaman terutama untuk memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, bahan bakar, obat-obatan, dan perumahan. Selain digunakan sebagai bahan yang fungsional, tanaman juga dapat memenuhi fungsi keindahan, misalnya tanaman hias. Pada hakikatnya, manusia membutuhkan makanan sebagai sumber karbohidrat untuk dapat bertahan hidup. Masyarakat Indonesia pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat dengan mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok mereka. Beras memiliki kandungan gizi yang terdiri dari karbohidrat, protein, air, besi, magnesium, fosfor, dan sebagainya. Kandungan gizi pada setiap jenis beras sangat bervariasi. Di Indonesia, kebutuhan pangan semakin meningkat dikarenakan kepadatan penduduk yang terus meningkat secara signifikan setiap periodenya. Namun, lahan pertanian padi di Indonesia semakin menyusut dikarenakan konversi lahan pertanian menjadi bangunan perkantoran, perumahan, industri, dan perkebunan yang mengakibatkan hasil produksi dan produktivitas padi semakin menurun dikarenakan lahan yang berkurang serta keadaan alami tanah yang kian memburuk. Hal tersebut tentu saja akan menjadi masalah ketersediaan pangan di Indonesia. Saat ini lahan pertanian yang digunakan untuk menanam padi di Indonesia sebesar 10,52 juta hektar dan mengalami penyusutan sebesar 0,14 juta hektar selama setahun terakhir. Data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistika Indonesia. Permasalahan yang terjadi saat ini yaitu kepadatan penduduk di Indonesia yang terus meningkat dan membuat kebutuhan pangan terus meningkat. Dalam memproduksi padi, memerlukan pupuk sebagai pendukung nutrisi yang dibutuhkan tanaman. Namun, di sisi lain, para petani mengeluh sebab harga pupuk yang melambung tinggi dan pupuk subsidi yang langka membuat produktivitas tanaman menjadi menurun. Serta seringnya terjadi serangan OPT dan penyakit pada pertanaman padi. Beberapa disebabkan karena ketahanan setiap varietas padi yang berbeda-beda dan pertanaman yang tidak serempak. Hal tersebut mengakibatkan hasil produksi menurun, bahkan bisa sampai busuk. Hal tersebut membuat swasembada pangan negeri jauh akan tercukupi, dan lagi umur tanaman padi normal dirasa cukup lama, sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan negeri. Lalu, apa solusinya?
Solusi yang kami ciptakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu menciptakan tanaman padi yang berumur genjah sehingga dapat memproduksi padi sebanyak 4 kali dalam setahun atau padi, tahan terhadap beberapa hama dan penyakit dan produksi tanaman tinggi. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan kerjasama dan kolaborasi dengan beberapa pihak. Di Politeknik Negeri Jember, terdapat 7 jurusan selain jurusan produksi pertanian yang dapat berkolaborasi dan bekerja sama untuk membuat produk yang akan kami ciptakan ini muncul ke permukaan dan dikenal khalayak umum. Yang pertama, kerjasama dengan jurusan peternakan untuk memanfaatkan kotoran ternak. Dari bagian tanaman padi yang tidak dimanfaatkan oleh manusia dapat digunakan sebagai pakan ternak. Contohnya, jerami, bekatul bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak, yang kemudian kotorannya bisa diolah menjadi pupuk organik sebagai pengganti pupuk kimia yang lebih aman untuk tanaman dan kealamian tanah. Yang kedua, bekerja sama dengan jurusan kesehatan untuk menguji kandungan nutrisi yang terdapat dalam biji padi, yang harapannya kandungan nutrisi pada biji padi itu lengkap dan baik dikonsumsi oleh manusia. Yang ketiga, bekerja sama dengan jurusan teknologi pertanian yang berkolaborasi dengan jurusan teknik untuk menciptakan pertanian yang modern dengan menghasilkan perkembangan alat pertanian sebagai pendukung dalam kegiatan produksi seperti pertanaman padi hidroponik dengan sistem teknologi yang lebih maju sehingga masalah lahan pertanian yang sempit dapat diatasi. Yang keempat, bekerja sama dengan jurusan teknologi informatika untuk membantu membuat media informasi berupa website mengenai pemasaran produk yang akan diproduksi. Yang kelima, bekerja sama dengan jurusan bahasa, komunikasi, dan pariwisata untuk mengadakan pameran produk kami guna mengenalkan kepada khalayak umum dan sebagai penerjemah dan memperbaiki tata bahasa dalam website yang memuat produk kami dengan harapan dapat go internasional. Yang keenam, yaitu bekerja sama dengan jurusan manajemen agribisnis untuk membuat strategi manajemen produksi mengenai keuangan yang dibutuhkan mulai dari persiapan lahan hingga pemasaran dengan harapan memperoleh laba yang tinggi dan pengeluaran yang rendah, serta meminimalisir kerugian.